Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung, Mas Ardan, Segagung bentar. Ya. Udah dapat berapa duit sebenarnya? Berapa ya tadi? Sekitar 7 ya harusnya. 7 ya. Kenapa begitu? Kemarin 20 hampir 19. Tapi dia bilang, maaf ya Pak, gue dapat 19. Tahu sih. Karena mendekati Harbolnas. 445. Iya. Vouchernya udah pada hilang kali ya. 75 seperti biasa. Nah, akhirnya mengandalkan berdoa. Bismillah. Bismillah lagi. Karena pasti kalau peak-peaknya tuh di situ tuh dia di hari Harbolnas pasti biasa sama nanti mendekati hari-hari gajian 25 sekian. Biasanya ada surprise gitu. Gua manggil berdua ada mau tanya nih karena sekarang kan pelaporan keuangan karena sekarang ada 3 orang yang di keuangan, sorry yang di sales juga ada Ardan, ada Mas Nanda sama Mas Agung. Saya nggak nanya lagi, saya nanya ke Ardan, dan gimana omset sampai dengan jam segini? Yang balas Agung kebetulan. Nah, cara balasnya itu gue demen Dan. Gimana tuh? Dia pakai aplikasi, tau nggak? Lucu. Lucu dah. Namanya Money Plus ya. Money Plus. Money Plus ini nggak bisa didukung ke kamera sih nanti. Mat nanti taruh aja di atas model-model ini apa? Di apa? Ini screenshotnya ya. Money Plus nih di atas nanti muncul nih Money Plus. Itu aplikasi web based apa di handphone aja? Kalau di handphone aplikasi. Nggak, tapi bisa di website nggak? Belum tahu sih. Oh, belum tahu. Biasanya saya pakai handphone. Oke. Dan ini nggak berbayar. Nggak berbayar. Gue baru tahu dan asli. Gue baru tahu nih. Fiturnya lucu dan ini kayak cuman kayak segampang ngetik di Excel gitu ya. Simple. Iya, dia. Nanti interface-nya dia akan secara otomatis langsung otomatis jadi data. Ketika apa langsung muncul gitu. Simple lah. Gue sih belum begitu mempelajari ya. Belum begitu mempelajari, cuman kayaknya oke lah ya. Money Plus. Oke, sama apa? Mana lagi? Bro namanya? Yang ada di handphone kamu? Lo tuh? Olo. Saya pakai Olo. Olo. Itu berbayar? Dia gratis juga Pak. Cuma ada beberapa fitur yang jadi inilah. Jadi berbeda. Bedanya apa sama Money Plus kalau Olo? Kalau dari sama Olo, saya lebih suka Olo ya Pak. Secara pribadi karena dia itu lebih enak. UI-nya tuh lebih enak. Dilihatnya lebih enak. Kemudian ada fitur-fitur yang seperti dia mendukung AI-nya Pak. Jadi kita bisa dengan misalnya kita dapat stroke gitu, kita foto aja nanti dia ngebaca, nanti dia langsung nulis pengeluarannya berapa gitu Pak. Jadi kita langsung tinggal pencet. Jadi nggak perlu kita pencet dulu ini pembayaran apa gitu. Nggak satu ya. Betul. Kalau di Olo langsung ke input Pak, jenis pengeluarannya apa segala macam. Dan kalau di Olo itu kan sebenarnya untuk yang lebih lengkap fiturnya itu bayar kan Pak. Nah di Olo itu bisa seumur hidup gitu Pak. Sekali bayar? Iya betul. Masa iya? Iya. Kalau di Money Plus belum seumur hidup. Dua-duanya ngebantu, cuma lebih cenderung, maksudnya lebih lengkap di Olo gitu ya. Iya benar. Ini Money Plus berbayar juga, bisa berbayar? Bisa. Bisa berbayar juga, ada fitur berbayar juga. Oke. Kalau berbayar bedanya apa sama yang tidak berbayar? Itu fitur lebih ini ya, fitur yang lebih lengkap gitu. Lebih lengkap lagi. Cuman maksudnya apanya nggak tahu. Dia kalau Money Plus itu dia seperti ini Pak, biasanya kita kan ada dompet ya Pak. Misalnya walletnya apa? Walletnya gitu, ada bank ini gitu. Nah biasanya fitur yang itu tuh dibatasin Pak, jadi maksimal 5 wallet. Kalau tidak berbayar? Kalau berbayar tanpa batasan gitu Pak. Kalau misalnya nggak berbayar dibatasi, kalau misalnya nggak berbayar unlimited. Iya betul. Oke. Seperti itu. Oke, berarti kamu ngebantu Omar Mika dengan aplikasi Money Plus yang pribadinya pakai Olo. Iya. Gitu ya bro ya? Iya betul. Oke. Lucu loh. Bagus. Karena maksudnya gini, Ardan kan selama ini ketikan handphone doang. Iya. Udahlah kalau normal nih, aku masuk rapi loh. Lucu loh gitu. Kenapa lu nggak pakai dari dulu Dan? Lebih prefer tradisional sih. lebih tradisional. Soalnya kalau takutnya kan di Shopee bisa tiba-tiba ada customer minta batal tuh. Karena kita mesti ngapus dulu, mesti nyari-nyari dulu yang mana. Tapi ini yang Money Plus itu yang selama ini lagi dipakai itu
sesimpel misalnya masuk sekarang jam 9 input nanti batal tinggal hapus kan ya bro? Betul. Sebenarnya bisa aja sih, bisa dan Kalau ngedit harganya juga bisa. 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 Bisa juga waktu, harganya gitu. Kita ngendor di sini. Kasih orang sebut aja. Ya habis kan ini kan studi kasus ya, jadi Iya. semua di endorse tuh. Oke, nah beranjak dari obrolan terkait dengan tadi itu aplikasi keuangan, kan apa namanya kita tahu dan Iya. kita sudah berlangganan bukan brand lagi dengan Coca-Cola, kita sudah berlangganan Accurate. Oke. Itu web base ya kalau salah ya. Iya, betul. Ini saya mohon maaf kurang begitu ngerti ya tentang aplikasi financial keuangan karena saya kan nggak cuma beli aja teman-teman jalanin gitu ya. Nah, lu masih bisa ngurus Accurate nggak? Susah maksudnya. Susah. Nggak ngerti money plus nggak ngerti Accurate coba gimana ya? Saya Tuh, nawarin Bisa diajar. belajar bro ya belajar. bisa. Karena gue udah bayar gitu per tahunnya kalau nggak salah tahunan ya bro ya? Tahunan ya. Iya. Biar kita keuangannya lebih rapi lah. Ya. Selama ini masih pakai Excel gitu-gitu ya. Maksudnya gini. Gue percaya kalau misalnya apa namanya, makin kita rapi dan makin kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya terkait dengan apa namanya aplikasi keuangan yang kita rapihin kan nanti mungkin akan sangat berguna lah ya untuk laporan apa segala macam dan lain-lain. Fitur-fiturnya gue nggak begitu ngerti ya fitur-fitur di aplikasi keuangan tersebut. Nanti teman-teman mungkin Mas Agung ya yang nanti diamanahi untuk meneruskan Accurate ini nanti bisa sharing sama Mas Ardan gitu ya. Bisa. Gitu. Karena jujur aja kalau kita cuma masih ngalilin cara-cara lama dengan tim Excel dan lain-lain itu kurang up to date lah. Sekarang udah banyak banget ya, ada banyak brand lah ya. Salah satu kita pilih Accurate ya, waktu itu memang kita rasa itu yang proper digunakan dia Afrika lah ya gitu ya. Tapi sayangnya tidak ada yang menghandle. Nah, selagi lu lulusan mana sih? Sorry, maksudnya apa namanya jurusannya apa dulu? Kalau saya jurusannya itu administrasi negara sebenarnya Pak. Oke. Cuma saya punya kebiasaan pribadi untuk belajar manajemen duit sendiri dari waktu kuliah, dari SMA gitu Pak. Jadi dan saya juga mulai mengenal investasi gitu. Jadi makanya saya berusaha untuk bisa manajemen duit gitu. Terutama dari orang tua kan pas kuliah kan saya kan merantau ya Pak ya. Jadi transfernya kan nggak setiap hari gitu. Jadi harus bisa cukup gitu. Maksudnya gini bro. Waktu zaman gue kuliah dulu gitu ya, sama lah kita ngatur juga masih pakai manual segala macam. Emang kalau kita atur dengan aplikasi emang ngaruh ya? Gini lah, sesimpel dikasih 100.000 sehari misalnya gitu ya. Antara lo pegang sendiri dengan lo ngirit-ngirit di dompet sama lo pakai aplikasi kalau keluar misalkan 10.000, emang ngaruh ya? Bisa lebih ngirit ya? Ngaruh Pak, karena apa cuman secara psikologis jadi lebih ngaruh? Apa memang karena diatur uangnya? Ya sebenarnya yang pertama karena diatur Pak. Nah, kenapa saya pakai aplikasi tadi? Itu karena saya bisa melihat Pak histori pengeluaran saya ke belakang. Jadi, saya boros nih di sini nih, berarti kan saya harus untuk ini mengevaluasi pengeluarannya gitu Pak. Kalau saya boros nih di sini gitu, berarti saya harus ngurangin bulan depan gitu. Kalau misalnya di sini masih ada sisa gitu. Nah jadi kan saya tahu Pak duit itu keluarnya kemana aja gitu. Jadi sambil evaluasi ya. Iya betul. Evaluasi apa yang kira-kira bisa dikurangi ya. Introspeksi pemborosan. Benar. Oh ya, sepengaruh itu memang ya. Iya. Semua aplikasi itu ya, semoga lah banyak bikin aplikasi lagi ya. Nah, teman-teman yang pintar kita di luar sana ya, teman-teman yang pintar untuk memudahkan kita, apalagi saya sebagai pelaku UMKM gitu ya, teman-teman yang bekerja juga dimudahkan gitu ya, bro ya. Nah, Ardan ini nggak bisa udah dikasih Accurate lama-lama gitu, udah lama udah mau setahun ya bro? Ya. Udah mau setahun kagak bisa. Fokus jualan gitu, fokus jualan, kadang-kadang di hajar sana sini customer segala macam. Belum lagi faktur. Belum. Jadi banyak banget lah problematikannya gitu. Sampai kadang-kadang suka bengong gitu, pala lu ngebully. Overnya tuh udah ngapung.
kalau lagi pusing tuh enakan ngopi sih bro ya kalau gue. Benar ya. Benar. Di depan kita ada kafe nih. Oh, oke. Boleh sih, Pak. Gue sukanya ice black nih bro. Ini jangan diambil nih. Kalau gitu, tapi itu yang mana Bebas yang mana? Aku mau ngambil yang mana aja. Kita, Oke. udah ngobrol agak panjang, kita coba kita minum. Ice black, ini favorit gue. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu rasa apa bro? Gula aren. Ada. Oke. Enak. Agung, Rasa latte, latte. Suka latte? suka banget Pak. Kalau lagi rasa kafe, Waduh. Udah paling sering gula aren kalau itu di mana aja. Ya teman-teman, Nescafe bisa didapatkan di mana aja, di warung-warung juga ada, di mana ada ya. Kita jajarin lagi teman-teman ya. Nanti kalau dengar podcastnya diambil aja buat ini. Siap. Jadi kita sudah sepakat ya. Ya. Agung tolong bantu kita Mika pada umumnya gitu ya, sebagai sales dan juga ngebantu untuk merapikan keuangan dari sisi akurat gitu ya. Kita lihat ya, semoga bisa mengikuti flow yang ada ya, sambil belajar pelan-pelan gitu ya. Sambil belajar pelan-pelan. Nanti Ardan tolong dimentorin Mas Agungnya gitu ya. Tapi jangan sampai gara-gara ngurusin itu salesnya turun gitu. Nanti gue telat nih. Wah saya sibuk ngurus akurat Pak, jadi jualnya jelek. Mending gak usah ya Mat. Bisa aja kalau lagi pengen ngurus akurat kan ada si Nanda juga yang bisa bantuin. 3 orang. Memang podcast bertiga kebanyakan orang nggak mau. Jadi sekarang sampai jam segini 6.45 ada 7 juta. Ya, ada akan juga. ke sana. Ya. Berarti nanti malam yang lembur Nanda sama Agung. Ya. Agung dampingin Nanda untuk lembur pertama ya. Oke. Thank you ya. Ya. Terusin lagi kerjaannya. Semoga nambah lagi malam ini. Amin. Thank you Agung Ardan.